Jokowi dalam bahaya. Zelensky tidak menjamin keselamatan Bapak Presiden Jokowi jika benar-benar ini terjadi. Kabar hari ini, Indonesia, Ukraina dalam kunjungan Presiden RI ke Ukraina dan Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya dapat menyapa sahabat kembali melalui channel saya, iaitu Hakim Channel. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video-video menarik yang saya upload melalui channel ini. Semua kontribusi sahabat menjadikan channel ini terus maju, tercatat sebagai amal jariah, sekerana apa yang saya war-warkan sebelumnya. Jika channel ini ada rezeki, sebagiannya saya akan sedekahkan kepada kaum duafa dan anak yatim. Okey sahabat, pada hari ini saya akan reaction berkaitan dengan kunjungan Bapak Jokowi ke Ukraina, sahabat. Okey, semoga kunjungan Bapak Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia membawa sebuah misi perdamaian terwujud dan akhirnya kedua belah kubu negara ini menjadi damai. Okey sahabat, tanpa harus buang masa lagi, yuk kita saksikan video ini sama-sama. 1, 2, 3. Okey, sahabat, sorry. Sebelum tu saya ambil channel ini daripada Jagat Komando. Okey. Jangan lupa apabila sahabat bertemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan video menarik yang channel ini upload juga. Okey sahabat, yuk kita teruskan menonton. 1, 2, 3. Okey. Jelang kunjungan Jokowi, Kiev diguncang serangkaian ledakan diduga serangan rudal Rusia. Misi ini sangat berbahaya sahabat, sangat berbahaya. Ibu kota Ukraina, Kiev, dilaporkan diguncang serangkaian ledakan pada Minggu 26 Juni 2022 pagi waktu setempat. Romatske melaporkan, ledakan-ledakan itu terjadi di distrik Shevchenkivsky, di pusat kota Kiev. Insiden ledakan tersebut pertama dilaporkan oleh wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, melalui kanal telegramnya. Beberapa ledakan di distrik Shevchenkivsky, kru ambulans dan petugas penyelamatan telah bertolak ke lokasi. Informasi detail akan tersedia nanti, kata Klitschko via Telegram. Serangan ke Kiev itu terjadi menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo di ibu kota Ukraina tersebut dan Moskow, Rusia pada akhir bulan ini. Pada Rabu 22 Juni lalu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengkonfirmasi bahwa Jokowi akan bertolak ke Kiev dan Moskow untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Retno tidak membeberkan tanggal kunjungan Jokowi. Ia sebatas menyebut kunjungan itu dilakukan setelah sang presiden menghadiri KTT G7 di Jerman yang digelar pada 26 sampai 27 Juni 2022. Sementara itu, kantor berita Rusia TASS melaporkan bahwa Kremlin akan menjamu Jokowi pada 30 Juni mendatang. Ledakan yang mengguncang Kiev pada Minggu 26 Juni pagi ini diyakini merupakan hasil serangan jarak jauh Rusia. Menurut laporan Romatske, ledakan membuat sebuah gedung apartemen 9 lantai mengalami kebakaran. Hancur. Lain dari gedung tersebut hancur sebagian. Belum diketahui jumlah pasti korban dari serangan ini. Menurut data awal, ledakan di Kiev hari ini menimbulkan 1 korban luka-luka. Petugas medis dan penyelamatan dilaporkan telah tiba di lokasi kejadian. Penghuni apartemen tengah dievakuasi. Sementara itu, Kepala Administrasi Regional Oblast atau daerah setingkat provinsi Kiev, Olesi Kuleba, menyatakan bahwa sistem pertahanan udara di Kiev berhasil menghalau satu rudal. Serpian rudal itu kemudian jatuh di pinggiran sebuah desa di Kiev. Tidak ada korban manusia atau kerusakan dari insiden ini. Walaupun sudah tidak menjadi medan perang, Kiev kerap menjadi sasaran serangan jarak jauh Rusia. Pada Sabtu 26 Juni malam, armada pesawat pengebom Rusia dilaporkan mengirim serangan ke Kiev, Chernihiv, dan Sumy yang sudah tidak menjadi front seiring pemfokusan invasi Rusia ke kawasan Donbas, timur Ukraina. Kunjungan Jokowi
Jokowi ke Kiev sendiri sebelumnya sempat disorot pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Ia menyarankan agar Jokowi bertemu Zelensky di perbatasan, bukan di Kiev. Saya saran bertemu di perbatasan saja, tidak perlu ke Kiev karena potensi force fight-nya terpaksa berperang banyak sekali, kata Koni pada Jumat 24 Juni. Jokowi akan dikawal 39 personel pasukan pengamanan. Bapak Jokowi dikawal 39 personel keamanan, yaitu Pas Pampres ya. Pas Pampres ini adalah pengawal pribadi presiden, yang mana Pas Pampres ini adalah tentera dan juga polisi yang terpilih sahaja sahabat ya, yang layak menjadi pengawal presiden sahabat. Jom kita teruskan menonton. Presiden atau Pas Pampres dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow. Skenario penyelamatan untuk memastikan keamanan Jokowi pun disebut sudah dimulai. Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Ukraina. Namun jelang kedatangan Jokowi, kondisi Ukraina justru dikabarkan semakin mencekam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kondisi Ukraina jelang beberapa konferensi tingkat tinggi. Di waktu yang sama dengan jadwal kedatangan Presiden RI Jokowi, Zelensky menyebut situasi perang di Ukraina dalam kondisi yang sulit. Ini adalah tahap perang yang sulit secara moral dan emosional, ujar Zelensky dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu 26 Juni. Zelensky menyebut penghancuran infrastruktur masih berlanjut dan serangan rudal Rusia masih berlangsung. Ini bukan hanya penghancuran infrastruktur, ini juga merupakan tekanan yang sangat sinis untuk emosi rakyat kami, ucap Zelensky. Saat akan berpartisipasi dalam KTT G7 pada hari Senin, dan KTT NATO akan berlangsung minggu depan. Sebanyak 45 rudal dalam waktu setengah hari menjelang pertemuan semacam itu, ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi juga akan hadiri KTT G7. Usai hadiri KTT, Jokowi disebut akan berkunjung ke dua negara yang tengah berperang, yaitu Rusia dan Ukraina. Di sana, Jokowi disebut akan menemui dua presiden, Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Pengamanan Jokowi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan berkunjung ke dua negara yang tengah terlibat perang, yakni Ukraina dan Rusia pada akhir Juni 2022 ini. Adapun agenda Presiden Jokowi menemui kedua pemimpin negara itu adalah mencoba berkontribusi untuk mendorong perdamaian dan sebagai wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Pertemuan bilateral dengan Ukraina dan Rusia merupakan buntut dari undangan Ketua G7 Jerman untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada tanggal 26 dan 27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 atau disebut G7 Partner Country yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Dalam rilis pers Kementerian Luar Negeri RI, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan para leaders G7 dan leaders negara undangan. Australia is the perfect place to fall in love. Pertemuan bilateral banyak sekali diterima Presiden dan tentunya semaksimal mungkin akan diatur, ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dikutip dari Kompas.com. Dahsyat ya. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Ukraina dan Rusia dinilai tepat buat mengakhiri tragedi kemanusiaan. Keperpihakan Indonesia adalah pada perdamaian dunia dan mengakhiri tragedi kemanusiaan, kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangan pers yang diterima Kamis 23 bulan 6 2022. Menurut Hikmahanto, rencana lawatan Presiden Jokowi ke dua negara yang tengah berperang itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk selalu ikut dalam ketertiban dunia. Selain itu, lawatan Jokowi juga merupakan wujud dari prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Indonesia tidak berpihak kepada Ukraina maupun Rusia, sehingga tidak memberi bantuan senjata kepada Ukraina maupun memberi dukungan kepada Rusia atas operasi militer khususnya, ujar Hikmahanto. Amankan
Jokowi di Ukraina dan Rusia. Pas Pampres siapkan helm rompi hingga senjata laras panjang menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Presiden Jokowi akan mengunjungi Kiev dan Ukraina dan Moskow, Rusia. Sebelum mengunjungi Ukraina dan Rusia, Jokowi akan mengunjungi Jerman dalam rangka memenuhi undangan Jerman selaku Ketua G7 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G7. Pertemuan tersebut akan berlangsung di Elmau, Jerman pada 26 hari bulan Jun 2022. Presiden diagendakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow. Tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Tutur Retno dilansir dari Kabinet Kamis 23 hari bulan 6 2022. 39 Pas Pampres siap kawal kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks. Sebagai Presiden G20 dan satu-satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB. Okey sahabat, kita sudah sampai penghujung acara. Saya Hairul Hakimi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.